Selamat datang di channel video calon dulur dengan judul Review Xiaomi 13 Pro. Xiaomi mungkin dikenal sebagian besar karena ponsel anggarannya yang luar biasa, dan meskipun ini mungkin merupakan bagian terbesar dari pendapatan perusahaan, merek tersebut juga telah menawarkan flagship kelas atas yang menarik untuk sementara waktu sekarang. Produknya tidak pernah terasa cukup mencapai tingkat penyempurnaan dan pemolesan yang sama dengan para pesaingnya, tetapi dengan Xiaomi 13 Pro, hal ini berubah. Keunggulan Xiaomi terbaru terasa paling dewasa. Xiaomi 13 Pro memiliki salah satu sensor dan pengaturan kamera terbaik di industri, di atas sana dengan Vivo X90 Pro, kualitas build yang sangat baik dengan bagian belakang keramik kelas atas, dan terakhir menawarkan pemeriksaan air dan debu IP68. Itu juga di atas persaingan ketika datang ke dukungan perangkat lunak. Tapi bisakah Xiaomi benar-benar bersaing dengan anak laki-laki besar seperti Apple, Samsung, dan Google? Itulah yang kami berangkat untuk mencari tahu. Xiaomi 13 Pro 8/10. Xiaomi 13 Pro melakukan banyak hal dengan benar, dan menawarkan pengalaman perangkat keras yang luar biasa berkat kualitas build yang luar biasa, dan sistem kamera yang hebat. Sayangnya, ponsel ini gagal di area biasa yang diperjuangkan Xiaomi, perangkat lunak dan stabilitas. Lebih dari $1.000 saat dikonversi, masalah ini perlu diperbaiki. So, Snapdragon 8 Gen 2 menampilkan adaptif 120Hz 3200x1440 OLED 6,73 inci, 522 ppi, 29.1200 nits, puncak 1900. RAM 12 GB, penyimpanan 256 GB, baterai 4820 mAh, pelabuhan USB-C, sistem operasi Android 13, MIUI 14, kamera depan 32 MP, f2.0, 89 derajat FOV, kamera belakang 50 MP IMX989 primer, 23 mm, f1.9, 50 MP telefoto, 75 mm, f2.0, 50 MP ultra lebar, 14 mm, f2.2. Konektivitas Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, SIM ganda, NFC. Ukuran 162,9 mm x 74,6 mm x 8,38 mm. Warna keramik hitam, keramik putih. Berat 229 gram. Mengisi daya pengisian cepat 120W, nirkabel 50W, nirkabel terbalik 10W. Peringkat IP 68. Dukungan kartu microSD tidak. Pro. Pengaturan kamera yang luar biasa dan serbaguna. Perangkat keras sempurna dibangun dengan bagian belakang keramik. Masa pakai baterai yang baik dan pengisian daya yang sangat cepat. Kontra. Perangkat lunak yang tidak konsisten dan terkadang bugi. Layar melengkung harus mati. Sangat mahal, terutama jika dibandingkan dengan kompetisi. Ketersediaan, jaringan, dan harga. Xiaomi 13 Pro tidak diluncurkan di EAS, seperti kebanyakan produk Xiaomi lainnya. Ini tersedia lebih luas secara internasional. Xiaomi 13 Pro tersedia di Eropa, Inggris, Cina, dan pasar Asia lainnya. Versi global berharga €1.300 yang menggiurkan, yaitu sekitar $1.400. Itu tepat dengan Samsung Galaxy S23 Ultra, yang dimulai dari €1.400 di Eropa, atau $1.200 di EAS, tetapi kami menggunakan harga Eropa di sini untuk perbandingan yang lebih baik. Jika Anda cukup berani untuk mengimpor Xiaomi 13 Pro, Anda juga harus siap untuk cakupan yang oke.
Ponsel ini kekurangan beberapa pita kunci pada sebagian besar operator di AS bergantung pada cakupan individu Anda dan cara operator Anda menangani perangkat yang diimpor. Anda mungkin beruntung. Kimofil menawarkan gambaran yang cukup solid tentang operator AS mana yang bekerja dengan Xiaomi 13 Pro. Xiaomi 13 Pro terlihat dan terasa premium. Saat pertama kali mengambilnya, Anda akan melihat bobotnya yang sangat besar, yaitu 229 gram, menjadikannya salah satu smartphone terberat dengan ukuran ini. Dikombinasikan dengan bagian belakang keramik melengkung yang merupakan bagian penting dari kualitas bangunan yang sempurna, semuanya memberikan kesan pertama yang luar biasa. Sama seperti kaca, keramik suka menarik sidik jari, yang terutama terlihat pada versi hitam yang kami miliki di sini untuk ditinjau. Susunan kamera diselipkan di kiri atas belakang, dengan bagian atas datar yang memudahkan untuk menjaga kebersihan area. Itu tidak seperti iPhone atau ponsel Samsung terbaru, misalnya, yang masing-masing lensanya menonjol satu persatu. Berbeda dengan Xiaomi 13 biasa yang beralih ke bentuk kotak dengan layar datar, 13 Pro tetap mempertahankan lekuk depan dan belakang. Bagi siapapun yang bukan penggemar layar melengkung, itu mengecewakan. Ponsel ini sedikit lebih mudah untuk dipegang daripada dengan layar datar yang sama besarnya, karena ukuran layar dapat tetap sebesar itu tanpa membuat handset lebih sulit untuk digunakan. Saya masih lebih suka tidak berurusan dengan sisi yang sedikit tidak berwarna, dan semua pantulan yang mereka tangkap saat melihat konten. Itu dan hasil akhir yang mengkilap dari model hitam membuat satu-satunya keluhan saya dengan desainnya. Ponsel ini terasa seimbang dan disatukan dengan baik, seperti yang Anda harapkan dari ponsel seharga 1.300 euro. Haptics juga sempurna di luar rasa perangkat keras di tangan. Motor getaran yang digunakan Xiaomi kemungkinan adalah salah satu yang terbaik yang bisa Anda dapatkan saat ini di ponsel Android, dan perusahaan telah menambahkan beberapa trik MIUI untuk menampilkannya secara maksimal. Membuka kunci layar, memindahkan atau menghapus aplikasi di layar beranda, dan beberapa fitur kamera digabungkan dengan umpan balik haptik yang indah dan penuh klik. Secara alami, ponsel ini juga memberikan getaran yang kuat dan nyata saat berhubungan dengan notifikasi. Untuk beralih ke beberapa angka sulit, layarnya adalah panel OLED 120 Hz dengan resolusi 3200 x 1400 dan rasio aspek 6,73 inci, memberikan 522 piksel per inci yang mengesankan. Kecepatan refresh adaptif secara dinamis menyesuaikan dari 1 Hz ke 120 Hz tergantung pada apa yang Anda lihat di layar Anda, dan menawarkan barang tambahan seperti peredupan PWM 1920 yang seharusnya membantu mengatasi sakit kepala bagi mereka yang sensitif terhadap layar digital. Saat Anda menggunakan Xiaomi 13 Pro secara terus-menerus, itu pasti menjadi sangat cerah. Pada tingkat kecerahan 1200 nits, 1900 nits pada puncaknya, ini bagus untuk digunakan di bawah sinar matahari langsung, yang menjadikannya pendamping yang baik untuk perjalanan. Perangkat keras Xiaomi 13 Pro tidak hanya terlihat premium, tetapi juga memiliki perangkat keras yang cocok. Muncul dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 2 terbaru, yang disertai dengan RAM LPDDR5X12GB, dan penyimpanan cepat UFS 4.0.256GB. Modem Wi-Fi 7-nya memungkinkan untuk beberapa koneksi 5 GHz dan 6 GHz secara simultan, yang seharusnya menghasilkan lebih sedikit latensi di samping beberapa perlindungan masa depan yang sangat baik. Lagi pula, Anda akan kesulitan menemukan router Wi-Fi 7 di sebagian besar tempat saat ini. Bluetooth 5.3 dan Dual SIM juga tersedia, seperti blaster insinyur yang selalu terpercaya di bagian atas, memungkinkan Anda untuk mengontrol TV langsung dengan ponsel Anda semua tanpa bergantung pada Wi-Fi atau trik rumah pintar lainnya. Senang juga melihat Xiaomi merangkul ketahanan air dan debu dalam bentuk peringkat IP68, yang berarti cukup terlindungi dari kecelakaan. Perusahaan telah lama berlarut-larut dalam hal ini.
peringkat IP masih hilang dalam 12 seri tahun lalu. Senang melihat perusahaan akhirnya mengejar pabrikan lain yang telah melakukan ini sejak lama. Performa dan masa pakai baterai. Dalam hal kinerja mentah, Snapdragon 8 Gen 2 tidak mengherankan merupakan pembangkit tenaga listrik. Dibandingkan dengan pesaing seperti Pixel 7 Pro, ponsel ini tetap jauh lebih dingin dan dapat mempertahankan beban kerja yang lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama. Snapdragon 8 Gen 2 adalah yang terbaik yang bisa Anda dapatkan di smartphone saat ini, dan Xiaomi 13 Pro terbang begitu saja. Jangan hanya mengambil kata-kata saya, untuk itu tes Geekbench 6 kami mengkonfirmasi sebanyak itu, dengan Xiaomi 13 Pro menerima skor single core sekitar 1400 dan skor multicore sekitar 5020. Angka-angka mentah ini mungkin tidak berarti banyak dalam isolasi, tetapi mereka menawarkan titik perbandingan. Anda kesulitan menemukan ponsel yang mengisi daya lebih cepat daripada Xiaomi 13 Pro. Baterai 4820 mAh-nya dapat diisi ulang pada 120W menggunakan pengisi daya milik Xiaomi, memungkinkannya mengisi daya dari 0 hingga 100 dalam waktu kurang dari 20 menit. Dalam pengujian kami, memang tidak memakan waktu lebih dari 30 menit. Untuk membuka kunci pengisian daya 20 menit yang diiklankan, Anda perlu membalik saklar di pengaturan baterai, dengan peringatan Xiaomi bahwa ponsel bisa menjadi jauh lebih hangat dari biasanya. Jika Anda ingin menyimpan ponsel untuk waktu yang lama, Anda mungkin harus sering-sering menggunakan kecepatan pengisian biasa, karena panas adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan baterai dengan cepat. Yang mengatakan, Xiaomi mengklaim bahwa chip pengisian surge yang dikembangkan sendiri yang digunakan untuk mencapai ini juga seharusnya mencegah jebakan yang biasa dalam bentuk degradasi baterai yang lebih cepat. Masa pakai baterai juga sangat baik dengan sendirinya. Saya menggunakan Xiaomi 13 Pro sebagai pendamping utama saya ketika saya mengunjungi MWC 2023, dan semua kecuali satu kali saya dapat melewati hari-hari penuh dan sibuk di pameran-pameran dari pagi hingga tengah malam dengan sekali pengisian daya. Selama itu saya juga tidak mudah menggunakan baterai. Saya menggunakan Xiaomi 13 Pro untuk menavigasi angkutan umum Barcelona, memanggil taksi, mengambil banyak foto, mencatat beberapa catatan, dan panggilan telepon sesekali. Rata-rata, Xiaomi 13 Pro bertahan selama 24 jam penuh dengan sekitar 5 hingga 6 jam waktu layar aktif setiap hari. Meski begitu, saya biasanya memiliki sekitar 20 hingga 30% tersisa sebagai cadangan ketika saya memasangnya lagi. Pada hari-hari dengan penggunaan ringan, Anda juga dapat menggunakan hingga 2 hari dengan sekali pengisian daya. Gabungkan itu dengan pengisian daya yang sangat cepat, dan Anda tidak perlu khawatir tentang ponsel kosong lagi selama Anda memiliki waktu luang 15 hingga 30 menit dengan pengisi daya terdekat. Perangkat lunak. Xiaomi berjanji untuk memberi Xiaomi 13 Pro dan Xiaomi 13 pembaruan Android 3 generasi dan tambalan keamanan selama 5 tahun. Itu setara dengan janji Google Pixel dan sudah lama tertunda. Setahun yang lalu, perusahaan gagal 1 tahun dengan Xiaomi 12 dan 12 Pro, yang seharusnya hanya menerima patch keamanan selama 4 tahun. Dibandingkan dengan hari-hari awal pabrikan Android, kami akhirnya berada di tempat di mana Anda dapat menggunakan telepon dengan nyaman selama bertahun-tahun, yang akan datang tanpa khawatir membeli penggantinya. MIUI 14 berbasis Android 13 juga terasa lebih dewasa, dan jauh lebih mirip dengan skin Android lainnya. Namun, siapapun yang pernah menggunakannya seharusnya tetap merasa seperti di rumah sendiri. Xiaomi akhirnya menambahkan tema material U untuk aplikasi Android yang memilih untuk mendukungnya, membuat ponsel Anda terasa sedikit lebih seperti milik Anda sendiri. Perangkat lunak ini juga terasa jauh lebih stabil daripada tahun-tahun sebelumnya, tetapi masih belum seperti ponsel Pixel atau Samsung. Pada tingkat baterai rendah, bayangan pemberitahuan secara konsisten lupa memburamkan latar belakang, membuatnya lebih sulit untuk menggunakan saklar pengaturan
penggambaran cepat. Pemutar media juga secara rutin menggunakan teks gelap pada latar belakang gelap, yang tidak membantu dengan cepat melihat lagu apa yang Anda dengarkan di Spotify. Lebih buruk dari ini adalah mode hemat baterai yang ekstrim, tampaknya mengesampingkan beberapa pengaturan Anda dalam profil penggunaan reguler Anda, bahkan saat Anda mematikan mode daya rendah khusus ini. Setelah mematikan mode, wallpaper layar kunci saya diganti dengan yang default, dan saya harus secara manual mengaktifkan kecepatan refresh dinamis layar yang mencapai 120 Hz. Ini terkadang juga mematikan getaran sama sekali, yang hanya bisa saya perbaiki dengan mengaktifkan dan menonaktifkan penghemat baterai biasa. Satu hal lain yang langsung saya perhatikan adalah kurangnya pengaturan bahasa per aplikasi Android 13 yang tidak tersedia di MIUI 14. Perlu juga dicatat bahwa beberapa layanan aksesibilitas dimatikan secara acak, seperti layanan isi ulang otomatis Bitwarden, yang Anda dapat diperbaiki dengan memberikan aplikasi tersebut pengecualian dari penghematan baterai. Perangkat lunak Xiaomi juga masih sangat menghukum penggunaan peluncur pihak ketiga, yang hanya dapat Anda gunakan dengan navigasi tombol. Navigasi gerakan hanya tersedia saat Anda menggunakan layar awal default. Sisi baiknya, MIUI secara umum tumbuh lebih ramah untuk aplikasi latar belakang, dengan lebih sedikit aktivitas yang dimatikan sebelum waktunya atas nama penghematan energi kuesioner. Artinya, pesan dari teman dan keluarga, serta aplikasi navigasi di latar belakang lebih dapat diandalkan, dan aplikasi di latar belakang harus lebih jarang memuat ulang. Pendekatan yang ditingkatkan ini juga memanfaatkan RAM 12GB dengan lebih baik di ponsel ini. Kamera mungkin adalah bagian paling menarik dari ponsel ini. Triple array di bagian belakang terdiri dari sensor Sony IMX98-950MP, sensor smartphone terbesar hingga saat ini dengan ukuran 1 inci. Kamera utama digabungkan dengan pengaturan serbaguna yang terdiri dari lensa telefoto 50MP 75mm dan sudut lebar 50MP. Ketiga kamera tersebut direkayasa bersama dengan Leica dan memiliki lensa Leica, dengan Xiaomi juga bekerja sama dengan perusahaan kamera terkenal di departemen perangkat lunak. Xiaomi dan Leica bekerja sama untuk mendesain aplikasi kamera yang terasa lebih cepat dan lebih mudah digunakan daripada yang pernah saya lihat di ponsel Xiaomi lainnya. Mungkin kemajuan yang paling signifikan adalah tombol rana, yang hampir selalu bereaksi seketika terhadap sentuhan, tidak ada kesempatan untuk melewatkan bidikan sekali seumur hidup. Ini tidak berlaku untuk situasi cahaya redup, tentu saja, ketika kamera membutuhkan waktu ekstra untuk menangkap lebih banyak cahaya. Perangkat lunak ini juga memungkinkan Anda memilih antara dua profil warna. Anda dapat memilih Leica Authentic atau Leica Vibrant. Yang pertama seharusnya sedekat mungkin dengan kehidupan nyata, sedangkan yang terakhir menyerupai tampilan smartphone klasik yang mungkin Anda harapkan dari perusahaan seperti Samsung, dengan warna yang lebih cerah. Satu hal yang saya perhatikan adalah bahwa teknologi pemfokusan, tingkat DSLR, telefoto tampaknya gagal di satu area. Itu tidak bisa menangani tetesan hujan di jendela, menolak untuk fokus pada apa yang ada di luarnya. Ini bukan masalah yang diisolasi untuk Xiaomi, tetapi titik lemah dari teknik fokus otomatis yang digunakan. Bagi mereka yang tidak ingin hanya mengandalkan pasca pemrosesan Xiaomi dan Leica, ada juga opsi untuk menggunakan mode DNG RAW 10 bit. Ini membuatnya lebih mudah untuk mengubah gambar sesuai keinginan Anda, format file yang sering diandalkan oleh fotografer profesional. Seperti ponsel bagus lainnya, Xiaomi 13 Pro juga memiliki mode Pro, yang memungkinkan Anda mengubah pengaturan seperti rana, ISO, dan memilih lensa tertentu yang ingin Anda gunakan untuk bidikan tertentu. Ini memungkinkan jenis gambar seni yang biasa, seperti yang ada di bawah sini. Sebagian besar waktu, kamera ponsel cerdas harus bagus untuk bidikan set and forget, di mana Anda tidak ingin mengubah pengaturan apapun atau, jadi kami memfokuskan pengujian kami pada mode otomatis yang disediakan oleh Xiaomi.
Xiaomi 13 Pro pasti berhasil di sini. Sensor IMX9891 inci utama adalah binatang buas mutlak, dan hampir semua bidikan sukses. Seperti yang sudah saya catat di ulasan Vivo X90 Pro, sensornya memungkinkan bokeh optik pada jarak dekat, membuat foto terlihat jauh lebih profesional dan mirip DSLR daripada kebanyakan kamera smartphone lainnya. Dikombinasikan dengan ilmu warna Leica yang luar biasa, ini membuat saya menyukai hampir semua bidikan yang saya dapatkan dari kamera ini, apapun situasi pencahayaannya. Kamera telefoto 32X juga tidak perlu diragukan lagi, dan ini adalah salah satu dari sedikit di industri yang memungkinkan pengambilan gambar makro telefoto close-up. Itu masih dapat fokus pada objek hingga 10 cm atau kira-kira 4 inci dari lensa, memberi Anda perspektif unik lain yang tidak dapat ditandingi oleh Pixel 7 Pro dan lainnya. Kamera selfie juga memiliki trik khusus, dynamic framing. Secara default, ini menawarkan tampilan yang sedikit terpotong, tetapi ketika Anda ingin mengambil selfie Anda dan orang lain, itu akan secara otomatis mengenalinya dan memperbesar lebih jauh, memanfaatkan sensor 32 MP penuh. Ya, pixel binning diaktifkan oleh default untuk kamera selfie. Kamera tidak memungkinkan Anda untuk memperbesar secara bebas saat mengambil selfie. Anda dapat menggunakan preset sudut lebar 0,8x atau 1x. Haruskah Anda membelinya? Jelas bahwa Xiaomi mempelajari pelajarannya, dan Xiaomi 13 Pro akhirnya terasa seperti kapal unggulan yang sepadan dengan harganya. Penolakan Xiaomi untuk menambahkan fitur standar seperti IP68 dan dukungan perangkat lunak jangka panjang telah lama menyulitkan saya untuk merekomendasikan ponsel andalannya, tetapi tahun ini berbeda. Jika Anda menginginkan ponsel luar biasa yang dapat menyaingi Samsung Galaxy S23 Ultra dan Google Pixel 7 Pro dengan sensor yang memungkinkan opsi baru untuk fotografi seluler, inilah ponsel yang dapat dipilih. Selain itu, Anda juga akan mendapatkan baterai yang tahan lama dan dapat diisi dengan cepat. Anda mungkin berpikir bahwa 1.300 euro atau sekitar 1.400 dolar mahal untuk ponsel Xiaomi, tetapi dengan handset ini, perusahaan membuktikan bahwa ia siap untuk bermain di liga besar, meninggalkan ponsel kelas menengah yang biasa dalam debu, dan menawarkan hampir tidak ada lebih banyak kompromi daripada Galaxy S23 Ultra atau Pixel 7 Pro. Simpan hanya untuk book perangkat lunak yang cukup menggelegar terkait dengan penghemat baterai yang saya alami, dan yang benar-benar perlu diperbaiki oleh Xiaomi. Terima kasih sudah menonton video review Xiaomi 13 Pro di channel Calon Dulur. Sampai jumpa di video review kami yang lain.